Karena dalam fikih dikatakan, siapa yang sholat bukan pakai bahasa Arab, batal sholatnya. Allahu Akbar, Allah gede banget, batal sholatnya. Kenapa? Karena kita diajarkan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Tapi selama saya kuliah, kami banyak macam-macam. Ada India, ada Pakistan, ada dari Rusia, ada dari Turki. Orang Turki itu nggak bisa menyebut kaf. Makanya mereka selalu menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang India nggak bisa nyebut T. Semuanya T. Everything too real. Beda dengan kita. Kita memang masalah hidung kalah. Masalah kulit kalah. Bulu mata kalah, tapi masalah nyebut huruf fasih. Makanya banyak orang Arab sendiri heran lihat kita. Loh, kok fasih sekali kamu, kata dia. Jangan lihat wajah, tapi kalau lidah fasih luar biasa. Kenapa? Karena semua dia makan. Batu gilingan masuk. Batu gilingan berapa batu yang habis? Tipis habis. Pisau potong rujak itu, pisau potong besar, sekarang tinggal kecil. Coba tanya tukang rujak, Mbok, ini pisaunya dulu panjang kok pendek, habis buat motong. Maka lidah kita ini, artinya apa? Lidah ini dilatih untuk makharijul huruf. Jangan pernah merasa tua. Ada seorang orientalis dari Prancis masuk Islam umur 60. Maka dia pesan kepada seluruh orang Islam, hai orang Islam, baca kitab suci kalian dengan bahasa aslinya. Dan subhanallah, menurut ilmu psikologi, intonasi, tajwid dapat memberikan ketenangan. Karena kalau dibaca dengan sesuai tajwidnya, makharijul huruf, ada panjang, ada pendek, ada mat, ada harakat, ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah. Gunakan itu semua mendatangkan getaran-getaran kepada fisik, mental, otak, jantung, hati. Betul kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan banyak menyebut Allah, hati akan tenang, dan membaca Al-Quran adalah menyebut Allah. Maka kalau sedang susah hati, bacalah Quran. Buka buku judulnya Ayah, yang nulis Irfan Hamka, anak Buya Hamka. Buya Hamka sekali duduk baca Quran 6 juz. Saya sekali duduk 3 juz. Juz pokat, juz mangga, juz melon. Buya Hamka 6 juz. Selesai 6 juz, lalu anaknya Irfan nanya, ayah tadi baca Quran? Iya. Berapa banyak? 6 juz. Kenapa ayah baca? Sejak almarhumah ibumu meninggal, hatiku susah. Mengusir kesusahan itu membaca Al-Quran. Buya Hamka 6 tahun menduda karena istri pertamanya meninggal, dan setelah itu barulah dia menikah dengan seorang perempuan dari Cirebon. Tapi sebelum itu mengusir gundah gulana hatinya dengan membaca Al-Quran. Di dalam penjara yang kecil, rezim Orla memenjarakan dia 4 tahun lamanya dengan fitnah luar biasa. Fitnah akan merubah konstitusi Pancasila, akan menjual negara, bla 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 bla. Tapi kenapa justru keluar dengan sehat walafiat, fisik mental tidak terganggu? Kenapa? Tidak lebih dari keutamaan Al-Quran. Malam ini saya bertemu dengan ibu bapak yang cerah-cerah, dan itu saya yakin karena banyak membaca Al-Quran. Sayyid Qutb. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Sayyid Qutb. Dipenjara oleh rezim Gamal Abdul Nasir, penjara bawah tanah, segala kotoran sampah diletakkan di depan pintu penjaranya. Dan dia tenang membaca Al-Quran. Hasil dari dalam penjara itu keluar satu tafsir berjudul Fi Zilalil Quran. Dan di sampul tafsir itu tertulis bestseller, tafsir terbaik. Itu ditulis dalam penjara. Kenapa? Membaca Al-Quran, menghidupkan imajinasi, menaikkan kontak dengan Allah. Maka di muqaddimah tafsir itu apa kata dia? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah bayang naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang dapat merasakannya kecuali orang yang pernah mencicipinya. Gimana mau cerita kalau nggak pernah mencicipi? Ustaz Somad, gimana rasanya nasi mandi, nasi biryani? Enak sekali. Di mana Ustaz makan? Di kajian An-Naba tadi, 1 piring besar. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah untuk diucapkan dengan kata-kata, wahai saudaraku. Jadi gimana caranya? Beli aja makan. Jadi kalau ada ntar orang yang heran ngeliat ibu bisa baca Quran sampai 1 juz, 2 juz, dia heran. Kamu asik betul baca. Aku sudah hanyut di dalam Al-Quran ini. Kalau masih belum bisa merasakan, belum merasakan manisnya. Seorang tegak melihat pameran seni lukis sambil berdecak kagum. Yang dilihatnya lukisan tapi manggil kucing. Kita yang ngelihat heran.
Kenapa heran? Karena lukisannya abstrak, hanya kampas yang dilewati oleh ban truk yang sedang macet. Tapi dia sedang menikmati. Kita belum sampai. Itu baru menikmati lukisan abstrak. Bagaimana dengan menikmati Al-Quran? Dulu waktu di Maroko saya punya senior, hobinya minum kopi kental. Kata dia, saya nggak minum kopi, nggak minum teh, air putih. Mat, iya Pak. Kalau kamu nanti saya datang ke asrama kamu, tolong buatkan kopi. Cara buatnya, masukkan air panas setelah mendidih 10 menit, nggak boleh kurang. Oh, saya masak 10 menit. Setelah situ, tuangkan. Terus biarkan sampai kopinya turun. Ya. Setelah itu Pak, aduk. Ngaduknya seperti orang tawaf ke kiri. Setelah diaduk, baru masuk gula. Kalau kamu nggak buat seperti ini, saya tahu bahwa nggak betul seperti yang saya sampaikan. Saya aduk, saya kasih. Gimana? Memang, kata dia. Habis itu saya cicipi. Gimana, Man? Pahit. Saya belum merasakan manisnya kopi. Tapi dia sudah merasakan nikmat luar biasa. Saya kalau bulan-bulan libur semester itu pergi ke kampung-kampung pedalaman, suku-suku terasing yang masih menyembah 4 pokok kayu, batu, lembu, hantu, belum Islam. Suatu ketika saya masuk ke pedalaman, dia sedang makan sirih. Dia ambil sirih, dia oles pakai kapur, dia letak gambir, dia kasih pinang muda, dia lipat, dia makan. Ngelihat dia makan, saya pun coba juga. Saya ambil daun sirih, saya oles kapur, saya kasih gambir, saya pulah pinang muda, saya kunyah. Dia senyum, saya pun senyum. Tapi senyum kami berbeda. Senyum dia, senyum penuh kenikmatan. Senyum saya, getir. Kenapa? Karena saya belum merasakan manisnya makan sirih. Saya ingin bercerita bagaimana orang-orang yang menikmati bacaan Al-Quran. Jangan heran kalau Imam Syafi'i baca Quran sittina khatamah, 6 kali khatam dalam bulan Ramadan. 6 kali khatam, 1 malam 1 khatam, 1 siang 1 khatam. Sittina khatamah, 6 kali khatam. Suatu ketika musim haji, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, Imam Yahya bin Ma'in, 3 orang, 1 kamar. Kebetulan mereka 1 kamar. Selesai sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal tegak, rukuk, sujud, tegak, rukuk, sujud sampai azan subuh. Selesai sholat di masjid, Imam Syafi'i nanya, Hambali, ya, tadi malam aku lihat kamu tegak, rukuk, sujud, kamu ngapain? Kata Imam Hambali, aku menghatamkan Al-Quran dalam tahajudku. Lalu kemudian Imam Syafi'i nanya ke Yahya, ya, tadi malam aku lihat kamu miring kiri, miring kanan, kelihatannya kamu nggak tidur, kamu ngapain? Kata Yahya, aku berhasil menseleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, sebanyak 200 hadis. Lalu mereka balik nanya ke Syafi'i, Syafi'i, kamu bisa ngelihat kami berarti kamu nggak tidur. Kamu ngapain? Kata Syafi'i, aku berhasil mengeluarkan hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, wakad, sebanyak 200 hukum. Andai kita orang keempat di kamar itu, kira-kira apa yang akan kita jawab? Hai Abdul Somad, kamu juga nggak tidur tadi malam. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang membalas WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram. Artinya, yang tangga kedua adalah menikmati membaca. Tapi baca yang benar. Adapun orang baca seperti ngitung duit. Ada sekarang orang baca Quran. Bukan itu baca Quran. Baca Quran itu bersuara. Karena Quran itu turun suara. Baca Quran itu ada makharijul hurufnya. Karena bahasa Arab itu ada makharijul hurufnya. Baca Quran itu ada intonasinya, ada panjang pendeknya. Baca Quran itu ada ikhfa iklabnya. Maka kalau ada orang tidak belajar, tidak berguru, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan orang lain. Sekarang orang banyak rajin ngaji. Ngaji tafsir oke. Ngaji tafsir mantap. Ngaji solawatan ikut. Ngaji hadis. Tapi baca Qurannya belepotan. Bapak Ibu yang sudah fokus baca Quran ini, saya pribadi memang dari kecil diajarkan, walaupun tidak jadi qori. Cita-cita mak saya yang tidak kesampaian, dia ingin saya jadi qori. Makanya setelah saya pulang bawa ijazah, mak, ini ijazah S1 dari Mesir, LC. Ini ijazah S2 dari Maroko, MA. Kau tidak qori, kata dia. Tapi setelah pulang dari sini saya akan ngomong, mak, aku memang tidak qori, tapi aku sudah diundang qori. Nanti saya mau foto sama Pak Kiai. Setelahnya saya tunjukkan, lihat nih fotoku sama qori. Tapi kau tetap tak qori, jadilah foto sama qori. Tadi jumpa dengan qori Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan. Beliau yang baca Quran. Ibu qariah ustazah, Masya Allah, ini juara-juara internasional. Dikumpulkan seluruh qari di dunia, mereka juara, bayang. Itu dunia.
Andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga mereka. Luar biasa. Tapi ternyata di balik murid yang hebat ada guru yang luar biasa yang namanya tidak perlu dicatat oleh manusia dan wartawan, tapi dia tercatat, inna alaikum la'afizin kiraman katibin. Malaikat mencatatnya. Maka tak perlu ragu. Tak pernah nama itu perlu ditulis dengan tinta emas. Kenapa? Karena ada malaikat yang mencatat. Dan setiap bapak yang punya murid, murid bapak punya murid, mengalir. Inilah orang yang paling cerdas adalah orang yang ngajar Quran. Mengapa demikian? Karena orang yang rajin sholat duha setelah meninggal dunia putus. Orang yang rajin sholat duha setelah meninggal putus. Kalau ada orang mati sholat duha, kita kabur. Tapi ada orang yang amalnya nggak putus. Siapa itu? Guru yang mengajarkan Al-Quran. Saya sudah ceramah hari ini, ceramah malam ini, besok ceramah, ngalir pahala saya kepada guru yang dulu ngajar Quran di kampung saat ibu saya menyerahkan saya ke rumah guru mengaji. Saya dari kampung, orang Melayu. Melayu bahasa Jawanya lari. Ustadz, ini anak saya namanya Abdus Somad. Dulu gitu orang tua menyerahkan anak ke guru mengaji. Tadi cerita Pak Agus Salim Utut cerita tentang nasi kuning, masih teringat saya. Begitu saya khatam, saya pun cuma sampai nasi kuning, Pak. Belum sampai nasi ulam tadi. Nasi kuning pakai ayam panggang diserahkan ke guru mengaji. Ini luar biasa. Tradisi-tradisi itu sudah mulai terkikis hilang. Tapi di sebagian tempat saya tetap agak galak kan, saya semangatkan. Dulu anak laki-laki di negeri kami sebelum khitan khatam Quran dulu. Kemudian orang dulu nikah 7 hari 7 malam. Malam pertama namanya malam merisik. Merisik itu nyari tahu dia sudah dipinang orang atau belum. Malam kedua malam meminang. Setelah itu malam berinai. Setelah itu malam berkhatam kaji. Setelah itu malam akad. Baru malam pesta. Sekarang nggak ada pesta, tiba-tiba anak sudah lahir saja. Oleh sebab itu maka ini saya selalu sampaikan, bangkitkan lagi. Kenapa? Inilah amal yang tak pernah putus dengan kematian. Ini anakku namanya Abdul Somad, Pak Ustadz. Ini ada beras 1 kaleng. Guru ngaji dulu dikasih beras 1 kaleng. Kemudian ujungnya dikasih rotan sebesar ibu jari. Ujung rotan dibelah 4. Nanti kalau anak saya nakal, pukul, dunia akhirat saya ikhlas. Saya sangka basa-basi. Ternyata serius. Mak saya pulang, guru itu mukul. Saya pun kena sakitnya sampai sekarang saya ingat. Di mana sakitnya Pak Ustadz? Di sini. Mukul rotan sakit. Hari ini guru ngaji masih hidup. Setiap mau Ramadan saya pulang, saya datang ke rumahnya, saya salam. Ustadz nggak dendam? Enggak. Cuman ingat aja dikit. Dan setiap saya ceramah, saya ngajar, pahala mengalir ke dia. Kenapa? Karena ayat yang saya baca, dialah yang mengajar saya. Dengan bahasa yang sederhana. Somad, kalau dia tegak, itu macam batang kelapa, itu namanya alif. Nah, kalau dia tumbang jadi sampan, ada titik di bawah namanya bana. Sampai sekarang masih ingat. Tapi kalau dia bengkok, membungkuk, namanya hamzah. Nah, luar biasa. Itulah yang dikatakan Nabi, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling panjang titelnya, profesor, doktor, LCMA. Tapi orang man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Maka ketika dalam acara khatam Quran, saya diminta ceramah. Saya bilang, saya katakan, saya bapak minta ibu tuan ceramah malam ini. Tapi sebenarnya yang paling mulia di antara kita ya orang ini. Yang ibu ini yang nggak pernah ke Mesir ini. Ibu yang biasa ini. Yang ngajar sudah anak nih khatam 30 juz. Tapi di pangkal hadis itu siapa? Man ta'allama, belajar dulu. Karena kalau orang ngajar tanpa belajar, maka dia mengajarkan kesalahan, maka dia sedang menyebarkan dosa-dosa kesalahan. Belajar, khatam. Tuan guru kita, kiai kita rendah hati, sudah dapat ijazah qiraat Asim, qiraat Warsh, tapi tetap juga dari tuan guru saya ambil. Untuk apa? Tabarruk. Tabarruk itu apa Pak Ustadz? Ngalap barokah. Karena barokah guru, kerendahan hati. Makanya ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada gunanya orang berilmu tak beradab. Karena orang masuk surga itu karena adabnya. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah dipuji Allah. Muhammad, engkau hebat tahajudmu tiap malam. Muhammad, engkau hebat puasa sunatmu. Tidak. Tapi apa kata Allah dalam Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat agung wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam.
di Ramadan terakhir didengarkan malaikat Jibril alaihissalam, dan inilah dalil kita membaca Al-Quran didengarkan orang lain, orang membaca, kita mendengar. Abdullah bin Mas'ud, ya, ta'al, mari kemari. Ada apa ya Rasulullah? Iqra, baca. Abdullah bin Mas'ud nggak pede baca Quran depan Nabi. Aqra'u alaika wa alaika unzal. Mana mungkin aku baca Quran kepadamu sedangkan Quran ini diturunkan kepadamu? Apa kata Nabi? Aku ingin mendengarkan bunyinya dari mulut orang lain. Maka Nabi pun membaca. Itulah yang tadi kita menikmati bacaan Ustazah Ibu Qori'ah. Aku ingin mendengarnya dari suara orang lain. Maka kita pun ungkapan kekaguman, kita katakan Allah, Masya Allah. Yang kita ingat adalah Allah. Suara itu datang dari Allah. Bentuk leher sama, yang keluar beda. Yang satu seperti bulu perindu, yang satu seperti kambing ditarik. Bentuk tangan sama, satu tulisan kaligrafi, khat sulus, rid'i, diwani jali, kufi, tapi yang satu cakar ayam. Oleh sebab itu maka kita sadar kelebihan, kita katakan subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, ahsanta laki-laki, ahsanti perempuan. Pujian, bukan memuji dia, memuji Allah yang sudah memberikan nikmat itu. Maka sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Apa kata Nabi? Hasbuka, cukup wahai Abdullah, cukup. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Nabi, karena ayat itu bercerita ketika semua umat akan datang dan engkaulah Muhammad akan datang menjadi saksi atas segala umat. Menggenang air mata Nabi, cukup berhenti. Sekarang pun banyak ibu-ibu ketika baca Quran cukup henti. Kenapa? Air mataku sudah mengalir. Apakah karena maknanya? Bukan. Sudah bersatu titik iya dengan titik ba, udah gak kelihatan. Nah, masalah membaca Al-Quran ini zaman dulu susah, mesti bawa Quran. Sekarang alhamdulillah tinggal buka www.google.com, buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, Quran digital. Tinggal buka. Kadang saya suuzon masuk masjid ngelihat bapak-bapak sudah tua main HP. Ini orang udah tua main HP di saf pertama lagi. Begitu di dekat, astagfirullah, ternyata dia sedang baca Quran. Dia pun buka Quran itu ketika saya udah dekat, tadi main game juga. Ustadz Somad, ya, dalam Quran kami ada Quran digital, Ustadz. Ya, apakah boleh kami bawa masuk WC? Ya nggak apa-apa, tapi katanya haram bawa Quran. Kalau tulisan Qurannya muncul tulisan ayat Quran, lalu dalam keadaan terbuka dibawa masuk WC, haram. Tapi kalau dalam keadaan gelap seperti ini, ya nggak apa-apa. Dia tetap juga bertahan, nggak boleh. Kalau ada Quran di dalam nggak boleh. Kalau gitu, ntar kamu kalau masuk WC, otaknya ditinggal di luar. Ini kan di dalamnya ada Quran. Walaupun nggak 30 juz, insya Allah juz 30 ada. Ada, yang nggak boleh itu keluar suaranya. Selama nggak bunyi, nggak muncul, ya nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam itu, Bismillahirrahmanirrahim, nah itu nggak boleh. Begitu tentang masalah. Itu yang jawab bukan saya, ulama dari Saudi Arabia ketika ditanya, Ustadz, saya pengen tuh sholat gimana khatam Quran dalam sholat. Nggak hafal? Enggak, bisa buka mushaf. Dalilnya, sahabat Nabi bernama Hudzaifah Maula Aisyah. Dia kalau sholat, dia tengok, lihat mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sekarang tinggal buka HP. Kantong depan. Nah, ketika sholat, lihat. Dalam sholat sunnah. Jangan, oh ini aliran sesat nih. Enggak, dalilnya ada. Tapi HP-nya di-off kan. Takutnya nanti masuk, ya sebentar, sedang sholat. Hadis Maula Aisyah. Dalam sholat dia membuka mushaf. Dengan tetap menjaga gerakan tidak terlalu banyak. Letakkan, buka, letakkan. Artinya apa? Zaman teknologi semakin memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Dulu mungkin malu kemana-mana bawa Quran, tapi di Mesir biasa Bapak Ibu. Di stasiun kereta api orang buka Quran. Saya melihat sendiri orang Mesir biasa baca Quran. Di halte bis, di stasiun kereta api, di tempat minum kopi, teh, biasa orang baca Quran. Nah, ini tentang masalah tangga yang kedua, membaca. Kita naik yang ketiga, memahami maknanya. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Maka saya tidak pernah mengajarkan mesti hafal nih, kosakatanya dihafal satu-satu. Ya ayyuha, hai orang-orang alladzina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan. Itu kerja anak SMP SMA. Sedangkan bagi kita yang sudah agak tinggi usianya, kalau disuruh ngapal gitu, stres dia.
Baca ujung hilang pangkal, baca pangkal hilang ujung. Yang penting paham secara umum saja cukup. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tentang apa tuh? Puasa pokoknya. Kok kamu tahu puasa? Ustaz sering ceramah puasa, itu ayatnya. Apalagi ayat-ayat yang kita baca dalam sholat. Amat sangat baik beli tafsir Al-Quran yang terjemah potong-potong perkata, terjemah perkata. Harganya berapa Pak Ustadz? 250.000. Jarak antara kita dengan neraka dekat. Nih kita nih neraka, dindingnya ya Quran ini. Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Inilah dindingnya. Dinding kita dengan neraka 250.000. Sementara tapak kaki 500.000 yang fungsinya hanya alas untuk agar tidak nginjak tai ayam. Sepatu mahal Idul Fitri. Ini Quran banyak yang sekarang macam-macam Quran. Beli bagus sekali. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat sholat Al-Quran, kitab suci Al-Quran nggak pernah dibuka sampai mati itu. Nah, ini bukan cara memuliakan Al-Quran. Saya orangnya suka penasaran Bapak Ibu, Pak Kiai, Pak Ustadz. Jadi ini gimana ceritanya nih mahar nikah pakai Quran ini? Akhirnya saya cari hadisnya, ketemu. Rupanya ceritanya ada seorang perempuan ketika Nabi sedang ceramah tausiah, ada seorang perempuan. Perempuan itu ngomong, apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Ya Rasulullah, aku berikan diriku untukmu. Nabi no comment, Nabi diam aja. Lalu karena dia terlalu lama tegak berdiri, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kamu nggak mau, untuk saya ajalah. Kata Nabi, serius kamu mau sama dia? Ya. Iltamis walau khataman min adidin. Cari cincin walaupun terbuat dari besi. Cari cincin dari besi. Dia cari, nggak ketemu. Cari lagi untuk mahar. Akhirnya dia menemukan satu kain. Ini kainnya Rasulullah. Untuk apa kainnya? Untuk mahar. Kain kamu berapa? Satu. Kalau ini dari untuk istrimu, kamu nanti pakai apa? Akhirnya Nabi nanya, hal ma'aka minal Quran? Apakah kamu ada hafal Quran? Dia sebut suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada, wa suratu kada. Lalu apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Tapi jangan gara-gara ini bapak sama ibu pulang ke rumah, ma ternyata nikah kita bermasalah. Nanti ibu marah sama saya. Nikahnya tetap sah, hanya saja akan datang alangkah indahnya maharnya mengajarkan Al-Quran kalau memang mau pakai Quran, agar supaya suami ngajar. Sebelum anak remaja dewasa kita yang sudah sarjana, yang sudah kerja mau nikah, dia mesti ikut program An-Naba dulu. Setelah ikut program An-Naba 6 bulan, baru kupinang kau dengan bismillah. Kamu harus bisa jadi imam nak, kamu harus jadi pemimpin di rumah tangga, kamu harus ngajar istrimu. Melangkah ke yang keempat, yaitu mengamalkan. Dengar, baca, pahami, mengamalkan. Amalnya nggak banyak-banyak, tapi barokah. Untuk apa ceramah tanah lapang penuh, tapi kosong dari hidayah? Untuk apa? Maka saya sangat berkesan dan cerita ini akan saya bawa pulang, bahwa ada seorang qori nasional mengajar dengan keseriusan, punya murid sedemikian banyak, kelompok-kelompok, tanpa tablik akbar, cerita ngalor ngidul, lago, sia-sia. Orang datang dari jauh mau ngaji, tapi ceritanya lago, sia-sia. Ini enggak, datang ngaji, jelas paham, pulang bawa ilmu. Ada targetnya. Saya datang mesti ngaji sampai surat ini. Saya datang ngaji makharijul huruf ini. 3 kali pertemuan Ustadz Somad, insya Allah berubah. Nanti kalau ada orang di Riau sudah bolak-balik nggak berubah, saya suruh datang ke An-Naba, 3 kali pertemuan kamu berubah. Nggak lama-lama. Kiai kita punya program. Bisa dan ditularkan itu insya Allah ke murid-muridnya, sehingga bisa merubah yang jahil menjadi alim insya Allah. Makanya yang keempat itu adalah mengamalkannya. Quran bercerita tentang harta. Bapak yang punya uang banyak harta bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, di surga sudah disediakan istana. Oh, kata orang miskin, enaknya orang kaya, di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Kami Fatimah pun nggak ada. Gimana kami ini? Maka kemarin sebenarnya jadwal Al-Mukarram khutbah di Masjid Ramli Musofa, tapi beliau memberikan kemuliaan buat saya pun khutbah di sana. Ini masjid wakaf orang kaya dengan hartanya.
tapi Allah Maha Adil yang tidak bisa dengan harta. Likulli sulama minkum shadaqah, setiap tulang-tulang sendi kamu ini ada sedekahnya. Apa sedekahnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedekah lidah membaca Al-Qur'an, sedekah mata melihat Al-Qur'an, sedekah tenaga mengajar Al-Qur'an, sedekah suara menyuarakan Al-Qur'an. Maka jangan sampai yang kaya dengan hartanya sudah buat. Beruntung orang yang punya uang, punya materi, dua-duanya dia dapat. Yang paling celaka 12, uangnya nggak keluar, suaranya pun nggak keluar. Nanti mati mau bawa apa? Yatsbahul mayyita salatun, yang mengiringi mayat sampai ke liang kubur itu 3. Yang pertama mal, harta. Yang kedua ahlu, keluarga, anak, cucu, mantu, teman, sahabat, kerabat, semua ikut hadir. Tapi yang masuk ke dalam liang lahat cuma 3 orang. Satu nyambut kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Setelah itu mereka ngelompat naik ke atas, manggil teman-temannya, bro, ambil cangkol biar kita injak di makam biar padat. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa itu? Wa amaluhu, amal. Ma'akalta, orang kalau mati dia tetap ingat harta. Mali, hartaku, mali, hartaku, mali, hartaku. Tapi apa kata Allah? Hartamu? Ya, hartamu cuma 3. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan sudah bosok. Yang kau makan bosok. Saya selama di Jakarta ini, di Pekanbaru saya makan sedikit. Di Jakarta sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Tadi makan, ini nampaknya ada cara makan. Makan, kue, makan, Masya Allah. Nampaknya kalau saya sering ikut an-naba bisa gemuk saya. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal. Orang mati kalau dia minta bisa hidup lagi, coba kita lihat ayatnya. Laula akhartani ila ajalin qarib, andai kau beri aku umur ya Allah sebentar aja. Emangnya ente mau apa kalau hidup lagi? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Enggak ada ayat ya Allah kau hidupkan aku sekali lagi. Ente mau apa? Mau kawin lagi. Enggak ada. Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Enggak ada ayat ya Allah kau hidupkan aku sedikit saja sebentar. Mau apa? Aku mau haji ya Allah, karena kemarin belum haji, tolong supaya batu nisannya ditulis haji besar-besar. Dia cuma mau fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Maka bapak-bapak yang punya kemampuan harta, dirikan MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Quran, SDIT Al-Quran, SMPIT Al-Quran, Sekolah Pendidikan Al-Quran An-Naba. Masya Allah, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum mampu besar, yang kecil, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Dekat rumah kebetulan ada MDA, Ibtidaiyah, datang. Pak Kepala MDA, ya, berapa anak yang belum bayar uang sekolah? Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa pintu yang apa? Bapak mau bayar? Enggak, nanya aja. Ya bantu. Itu peluang kita. Bisa dua-duanya, alhamdulillah. Enggak bisa, salah satunya pilih. Saya punya harta Pak Ustaz, pakai menolong agama Allah. Saya tidak suka kalau sudah cerita Islam, bayangannya miskin, susah, melarat. Dulu sebelum ngaji bawaannya gesit, semangat. Setelah ngaji bawaannya mau mati aja. Gimana bisnis bapak yang kemarin? Udah saya tinggal Pak Ustaz, saya bawaannya mau mati aja nih. Lalu yang ngambil bisnis siapa? Oleh sebab itu maka orang Islam terus bersemangat. Niatnya apa? Untuk menolong Al-Quran. Al-Quran kan nggak perlu ditolong Pak Ustaz. Tolong dirimu dengan Al-Quran. Kita sedang menolong diri kita ini dengan Al-Quran. Saya ceramah ini bukan mau menolong Allah. Allah nggak perlu ditolong. Saya sedang menolong diri saya dengan menceramahkan Al-Quran. Dan saya tidak perlu menceramahi bapak ibu yang sudah ngaji lama. Saya hanya sedang bercerita tentang apa yang pernah saya dengar, lalu menjadi manfaat. Makanya niat saya berangkat dari rumah bukan niat ngajar, tapi niat belajar. Man kharaja fi talabil ilmi. Kalau engkau Abdul Somad keluar dari rumah, dari Riau berangkat ke Jakarta dengan niat belajar, fahuwa fisabilillah. Engkau sama seperti orang jihad fisabilillah. Hatta yarji'a, sampai kau pulang ke rumah. Makanya niat saya berangkat belajar. Belajar gimana orang An-Naba bisa buat manajemen pengajian tartil Quran bisa seperti ini. Bagaimana seorang ibu bisa mengajak suami. Bagaimana seorang guru mengayomi murid-murid. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Seandainya engkau bersikap keras, ketus,
omonganmu kasar, lam faddu min aulik, orang tidak akan bertahan lama dengan kamu. Bisa belajar sampai 7 tahun. Kelembutan seorang guru memandang murid sebagai orang yang perlu dikasihani dan disayangi, bukan pandangan kemarahan. Murid kalau dimarahi, neraka, neraka, kabur dia. Makanya kami seminar internasional di Maroko, dihadirkan salah satu kiai dari Jawa. Gak boleh sebut nama kiainya. Pak Kiai, apa beda kiai dulu sama sekarang? Kata Pak Kiai, kiai zaman dulu, kiai-kiai kami dulu, sebelum kami bangun dia sudah bangun duluan, dan kami tidur duluan baru dia tidur, dan dia selalu mengontrol sholat subuh kami. Inilah kiai yang asli. Sedangkan kiai sekarang, kata dia yang ada di tempat dia, hanya datang di awal bulan untuk ngontrol siapa yang belum bayar uang sekolah. Selainnya sibuk ngurus partai, meninggalkan umat. Itu kisah nyata, true story yang ngomong kiai. Alhamdulillah kita masih punya kiai hidup zaman sekarang, tapi pola pikir kasih sayang kiai-kiai zaman dulu. Suatu hari seorang murid maling ditempeleng sama senior, kelopak-kelopak. Ini kiai kita usir aja dari pondok. Lalu apa kata kiai? Kalau dia kita usir, lalu dia jadi maling besar, apa guna kita punya pondok? Kita kan mau merubah umat dari baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik, yang nggak bisa baca Quran jadi bisa. Cuman saya sampai sekarang, katanya ntar Ustadz kalau sudah lewat 40 tahun itu amarahnya turun. Saya sampai sekarang belum bisa ngajar ngaji karena saya murah emosi. Dia salah dikit saya marah, akhirnya dia takut sama saya, stres dia. Maka saya datang mau belajar gimana caranya bisa lembut kepada murid, ngajinya masuk dan dia paham, dia pula akan mengajak adiknya, anaknya, sehingga itu akan menjadi gurita yang menjadi bercabang-cabang, menjadi amal jariah yang takkan pernah putus dengan kematian. Saya berharap saya termasuk bagian dari an-naba ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, yang terakhir, dengar sudah, baca sudah, amalkan, pahami sudah, amalkan sudah. Yang kelima, hilang bahan saya nengok. Yang kelima, yang terakhir adalah tidak lain tidak bukan mengajarkan. Karena orang yang mengamalkan baru dia mengajarkan. Atamuruna nasa bil birri, kau ajak orang buat baik, wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Engkau hanya ngajar orang tapi tak mengamalkan, kau lebih dulu masuk neraka jahanam. Maka yang kelima adalah mengajarkannya. Setelah amal, maka diajarkanlah dia. Muridnya nggak perlu banyak-banyak. Saya ini dosen ilmu Al-Quran Pak Ustadz. Muridnya berapa? 1,5. Kok 1,5? Istri saya 1, anak saya 1,5. Emang anaknya kok 1,5? Kadang-kadang main, kadang-kadang ngaji. Kadang-kadang main, kadang-kadang ngaji. Nah, saya ceramah di salah satu kantor dinas. Lalu bapak ini nanya, Ustadz Abdul Somad, ya, apa arti tafsir Ibnu Katsir juz 2 halaman 125? Bapak kok detail betul? Karena saya ini dosen tafsir Pak Ustadz. Dosen di mana? Di rumah. Habis sholat subuh, buka tafsir bahasa Indonesia, dia bisa ngaji, bacaannya bagus, istrinya dia ajak. Kadang-kadang murid saya 1,5, kadang-kadang 2 Pak Ustadz. Anaknya duduk, istrinya mau masak sarapan. Pak, saya masak dulu ya sambil dengar. Iyalah. Nah, dia tetap cerita. Imam Ibnu Katsir berkata bahwa Allah berfirman menurut maknanya. Gimana Bu? Dengar, lanjut aja terus. Artinya ngaji. Istri mendengar, itulah ketenangan, menjadikan rumah sakinah. Adapun orang yang tak pernah tersentuh Al-Quran, la taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kalian kuburan. Siapa itu rumahnya yang kuburan? Orang yang tak pernah ada suara Al-Quran di rumah. Baca Quran saat pindah rumah baru nggak salah, tapi nunggu pindah rumah baru baca Quran masalah. Baca Quran saat orang mati nggak salah, tapi nunggu orang mati baru buka Quran masalah. Maka beruntung orang tua yang anaknya Al-Hafiz paling tidak 1 hari ngulang bacaan 2 juz, maka tanpa dia sebut Allahumma balligh sawaba ma qara'tuhu, ya Allah sampaikan pahala bacaanku, nggak perlu. Kalau anak kandung itu beda dengan orang lain. Kalau bapak ibu mau kirim Fatihah untuk saya, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Tapi kalau untuk orang tua
maka otomatis begitu dia ngulang 2 juz langsung sampai. Mudah anak-anak cucu kita hafal Quran insyaallah. Amin. Minta kepada kiai guru kita bagaimana doa-doanya, tips-tipsnya supaya generasi itu bisa hafal Quran, karena bukan saja hidup dia yang selamat, tapi juga kita mendapatkan yang tak putus dengan kematian. Anaknya meninggal, cucunya hafal Quran. Cucunya meninggal, anak dari cucunya hafal Quran. Sampai hari kiamat tak pernah putus. Sekarang anak orang banyak bukan hafal Quran, hafal lagu. Gara-gara apa? Mamma Mia. Sekarang kalau ada anak pandai baca Quran, orang tuanya nggak bangga. Anak pertama pandai main gitar, anak kedua pandai nyanyi, anak ketiga pandai baca Quran. Yang dibanggakannya yang dua ini. Adapun yang pandai ngaji itu, itulah nanti yang akan baca kalau saya mati. Dianggapnya Quran untuk orang mati. Quran bukan untuk orang mati, Quran untuk orang hidup, tapi pahalanya bisa dihadiahkan untuk orang mati. Ini pun dipermasalahkan orang sekarang. Saya bolak-balik ditanya, Ustaz Somad, apakah bacaan Fatihah sampai untuk orang mati? Sampai. Mana dalilnya Pak Ustaz? Dalil pertama, kalau ada orang meninggal dunia cepat-cepat kuburkan, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, bacakan pada bagian kakinya ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat Tabrani. 1. Dalil kedua, perbuatan sahabat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan dalam kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, kalau saya nanti mati tolong bacakan pangkal Al-Baqarah 5 ayat dan ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis sampai habis. Dalil ketiga, Imam hilang bahannya. Ketika Nabi lewat di makam, Nabi ambil pelepah korma lalu Nabi tusukkan ke makam. Ketika Nabi tusukkan ke makam, bukan salah Ustadz, bukan salah jamaah Pak Kiai. Memang Ustadz sudah ceramah 1,5 jam. Memang ceramah 1,5 jam itu 90 menit. Ustadz ngitung, ya saya hitung. Sekarang sudah jam 10:30. Tadi saya mulai jam 9 kurang 10. Sekarang jam 10 lewat 20. Memang saya sudah ceramah 90 menit. Di Pekanbaru saya baru ceramah 1/2 jam, jamaah sudah keluar kuda nil. Tapi di sini jamaah An-Naba tahan mendengarkan bacaan ceramah Ustadz Abdul Somad. Maka saya lanjutkan, ketika Nabi menusukkan pelepah korma, lalu sahabat bertanya, kenapa engkau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Rasul, innahuma la yu'azzabani, orang yang sedang berada di dalam kubur itu diazab, dan selama pelepah korma ini basah, maka turunlah rahmat ke dalam mereka. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai kepada orang mati, apalagi bacaan Quran orang beriman. Makanya kalau ada yang mengatakan bacaan Quran nggak sampai, saya sudah sebutkan dalilnya, dia tetap juga bertahan. Menurut saya Ustadz, bacaan Quran nggak sampai. Saya tanya, namanya siapa? Terus nanti kalau mati, saya insya Allah kirim. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Jangan dipermasalahkan. Yang penting belajar, pahami Al-Quran, dalami. Itulah 5 poin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Singkat saja, mudah diingat, mendengar, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Insya Allah yang 5 ini pun akan mengalir pula kepada saya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan lanjutkan esok kajiannya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.